X sama dengan X pangkat 2/3 pada Domainnya di mana? siku min 2,3 kurung siku. Kayak gini. Iya. Oke. Apa tadi yang harus kita lakukan? Pertama, Cari titik kritis. Oke. Titik kritis. Apa titik kritis? Diperoleh dari mana aja? Titik stasioner. Titik singular. titik stasioner. F aksen X-nya sama dengan 0. Kita tahu efeknya berapa? X pangkat 2/3. F aksen X-nya berapa? 2/3 X pangkat 3X pangkat Ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi apa? 2/3 per 1/4. 2/3 Ya, seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita diminta mencari X yang memenuhi ini. Namun, hati-hati di sini, jangan langsung ditebak aja. Kalau kita perhatikan di sini, ada nggak F aksen X yang mana X yang memenuhi seperti ini? Ada nggak X yang memenuhi? Sorry, gini maksud saya. Ada nggak X yang memenuhi F aksen X-nya sama dengan 0? Sedangkan kita tahu bahwa F aksen X itu adalah 2/3 dikalikan 1 per akar pangkat 3 dari X sama dengan 0. Ada nggak ini X-nya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa? Karena kalau ini nanti kalian langsung aja dibablas dihitung gitu ya, berarti 2/3 ini sama dengan 0. Ini tidak mungkin terjadi. Nah, karena kasusnya seperti ini, maka untuk fungsi yang seperti ini dia tidak memiliki titik stasioner. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa menemukan nilai X yang memenuhi F aksen X-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, namun titik kritis tadi juga bisa diperoleh dari titik singularnya. Titik singular tadi apa? Titik singular tadi kita harus memperhatikan F aksen X-nya. F aksen X-nya itu adalah 2/3 dikalikan 1 per akar pangkat 3 dari X. Nah, kita sekarang fokus ke fungsi ini. Fungsi ini ada nggak X yang membuat dia tidak terdefinisi? Ada. Berapa? 0. X sama dengan 0. X per. Iya. Ya, karena kalau X sama dengan 0 saya substitusikan ke sini, F aksen X ini tidak akan terdefinisi. Selanjutnya, cek X sama dengan 0 ada di interval ini nggak? Ada. Ada. Ya, ada, Bu. Ya berarti Ada, Bu. dari kasus ini kita bisa mengatakan bahwa fungsi ini memiliki titik singular, yaitu X sama dengan 0. Paham? Nah, sekarang coba amati dari dua contoh yang sebelumnya sama contoh yang ini. Kalau contoh sebelumnya tadi dia memiliki titik kritis dari titik stasionernya, namun dia tidak memiliki titik singular. Namun untuk contoh ini dia memiliki titik singular tapi tidak memiliki titik stasioner. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita telusur mengenai titik kritisnya, langkah selanjutnya itu adalah menentukan titik ujung. Mengamati titik ujungnya, dia punya titik ujung. Ujung bawahnya berapa? Min 2. Min 2. Ujung atasnya berapa? 3. 3. Ini adalah atau titik ujung atau titik batas ya. Adalah batas bawah. Kok lari dia? Yang di sini batas atas. Lalu ketika kita sudah menemukan semua titik ekstrimnya,
baru kita buat ke dalam bentuk tabel. Nah, gimana cara mengisinya? Ya, seperti tadi. Kita isikan X yang berupa titik ekstrim, kemudian nanti kita hitung efeknya. Titik ekstrimnya tadi berapa aja? Diperoleh dari mana aja? Singular. Singular, yaitu 0, kemudian titik batas seperti itu. Berarti kalau kita substitusikan ke fx-nya tadi adalah x pangkat 2/3, berarti kita dapat berapa kalau x-nya 0? 0. 0. Kemudian kalau x-nya min 2, berarti dapat berapa? Akar pangkat 3 dari 4, ya enggak? Iya, Bu. Kemudian kalau 3 berarti akar pangkat 3 dari 9. 9. Berarti mana yang paling gede di sini? Yang ini yang paling kecil. Jadi kita bisa menyimpulkan apa? Jadi maks global akar pangkat 3 dari 9 pada saat apa? Pada saat X-nya sama dengan 3 dan 3. minimum globalnya adalah 0 pada saat X-nya sama dengan 0. Seperti ini. Nah, sekarang teorema nilai rata-rata. Kalau teorema nilai rata-rata, ini bunyinya, misalkan Y sama dengan Fx kontinu pada interval tutup A, B dan dapat diturunkan pada setiap titik di dalam A, B. Maka terdapat paling sedikit satu titik C yang memenuhi ini. Yaitu apa? FB dikurangi FA per B min A sama dengan F aksen C. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.11. Di contoh ini kita punya fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dia kontinu pada interval 0 sampai 2. Kemudian fungsi ini dapat diturunkan pada interval bukanya, yaitu x di antara 0 sampai 2. Di sini nggak ada tanda sama dengannya. Kemudian kita disuruh menentukan nilai C yang memenuhi teorema rata-rata, yaitu yang memenuhi ini tadi. Kayak gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya di sini kita identifikasi dulu efeknya. Efeknya kita tahu di situ x kuadrat dan dia kontinu pada domainnya 0 kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan 2, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita butuh kita mau menentukan C ini yang memenuhi ini. Berarti ya kita butuh turunannya. Berarti kita turunkan F aksen X. F aksen X-nya berapa? 2x. 2x kayak gini. Nah, perhatikan, hati-hati dengan teorema ini. Di sini FB min FA dibagi B min A. B ini siapa? B ini adalah ujung kanan dari interval dan A ini adalah ujung kiri dari interval. C-nya nanti di mana? C-nya berada di dalam intervalnya, kayak gitu. Ibaratnya kalau kita lihat secara geometri, di sini kita punya A dan di sini punya B, maka di antara A dan B ini nanti ada C. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai C yang memenuhi ini, kayak gitu. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa A-nya berapa? 0. 0. Maka kalau FA-nya sama dengan 0, kita akan dapat FA itu sama dengan F0. Berarti berapa? 0. 0. Kemudian B-nya berapa? 2. 2. Berarti FB-nya berapa? 4. 4. Nah, kemudian tadi kita disuruh menentukan C yang memenuhi ini. Berarti di sini kita butuh F aksen C. Kalau F aksen X saja sama dengan 2x, berarti F aksen C-nya berapa? 2C kan?
Ya nggak? Iya, Iya, Bu. Nah, sehingga kita bisa dapat apa? Berdasarkan teorema nilai rata-rata, maka kita memiliki FB dikurangi dengan FA dibagi dengan B min A sama dengan F aksen C. Selanjutnya substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di sini. FB-nya berapa? 4. FA-nya 0. 0, B-nya berapa? 2, 2. A-nya 0, sama dengan berapa? 2C. 2C. Selanjutnya kita dapat 2 sama dengan 2C. Akibatnya C-nya berapa? 1. 1. Seperti itu. Namun hati-hati ya, teorema nilai rata-rata itu ketika memenuhi ini apa? F-nya harus kontinu pada interval tutup dan F-nya dapat diturunkan, maka nanti baru kita bisa mendapatkan kayak gini. Nah, di contoh soal ini kita sudah dikasih informasi bahwa F-nya kontinu pada interval tutup dan dapat diturunkan pada interval buka ini. Maka kita bisa menemukan nilai C yang memenuhi itu. Nah, apakah nanti C-nya boleh lebih dari 1, Bu? Boleh-boleh aja, karena di sini teoremanya mengatakan bahwa paling sedikit terdapat 1 titik C. Ya, berarti bisa jadi nanti lebih dari 1, bisa jadi 2, 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Bu, Ya, tadi tuh B-nya tuh batas kanan atau kiri, Bu? batas kanan yang di sini nih. Oh, B kanan, Ya. A kiri. Ya, Itu tuh, Bu. yuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya. Dua akibat. Yang pertama, jika kita punya f aksen x itu sama dengan 0, untuk setiap x berada di antara A sama B, maka kita tahu bahwa f aksen x sama dengan 0 ini diperoleh dari fx sama dengan c, kayak gitu. Jadi f aksen x sama dengan 0 berakibat fx-nya sama dengan suatu konstanta, kayak gitu. Selanjutnya, jika f aksen x sama dengan g aksen x untuk setiap x yang berada pada interval A, B, maka terdapat konstanta C sehingga fx sama dengan gx ditambah c untuk setiap x yang berada di antara A dan B. Dengan demikian, tadi seperti ini, ketika g-nya kita pindah ruas ke kiri, maka kita akan punya f dikurangi g itu adalah suatu konstanta, kayak gitu. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke contoh 1.13, artinya apa? Di sini kita disuruh mencari fx yang turunannya sin x. Tapi hati-hati ya, di sini kita belum bicara integral. Jadi kita baru bicara akibat dari teorema nilai rata-rata tadi, yaitu yang ini. Berarti kita belum bisa menggunakan integral untuk mencari fx yang turunannya sin x, kayak gitu. Nah, berarti kita harus ngapain? Ya, harus mencari suatu fungsi gx yang mana turunannya ini adalah sin x. Berarti gx yang seperti apa yang turunannya sin x? Tebak aja. Apa? Gx yang seperti apa yang turunannya sin x? Masa nggak tahu? Min cos x kan? Min cos X, iya, Ya, Bu. oke. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa g aksen x itu ya sin x, ya karena tadi kita nebak kan. Di sini nebak g aksen x-nya, nebak gx-nya itu adalah min cos x, ya karena apa? Kita tahu bahwa g aksen x-nya itu adalah sin x. Nah, berdasarkan akibat dari teorema nilai rata-rata tadi, kalau kita punya f aksen x sama dengan g aksen x, maka kita akan memiliki fungsi yang seperti ini nih. Nah, berarti ini kan berarti kita mencari fx yang turunannya sin x. Nah, berarti di sini kita punya g aksen x. Sebentar, diketahui soalnya kan f aksen x-nya itu sama dengan sin x, ini kan ya. Kemudian kita disuruh mencari fx-nya kayak gimana.
Nah, dari sini kita tahu kalau kita punya fungsi Gx yang sama dengan seperti ini, maka G aksen X-nya seperti ini, sin X. Nah, kita tahu bahwa G aksen X itu sama dengan sin X, itu sama saja dengan si F aksen X, kayak gitu. Nah, kalau kondisi ini terjadi, artinya berdasarkan ini tadi, kita bisa menemukan Fx. Fx-nya siapa? Gx ditambah dengan C. Gx-nya siapa? Min cos X ditambah dengan C. Lalu C-nya seperti apa? Ya, di sini diketahui di soal. Si Fx ini melalui titik 0,2. Berarti pada saat X sama dengan 0, maka F0 ini sama dengan 2. Artinya di sini Fx ini kita tahu bahwa Fx ini sama dengan min cos X ditambah dengan C. Berarti kita tahu bahwa F0 itu sama dengan min cos 0 ditambah dengan C. F0 diketahui di sini tadi berapa? 2. Cos 0 berapa? 1. Berarti ini berapa? Min 1 Minus ditambah C. Berarti C-nya berapa? 3. Oh ya, benar sekali, 3. Nah, kalau dari seperti ini kita bisa menyimpulkan si Fx-nya berapa? Apa? Min cos X ditambah C. C-nya berapa? 3. Berarti 3. Inilah fungsi Fx yang turunannya sin X dan melalui 0,2 adalah itu. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, nggak kerasa ternyata waktunya sudah 3:42 ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan sebelum saya tutup karena waktunya sudah habis? Ibu